Semangat pagi, 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 pagi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama saya, Anca Gemilang Sangulu, di program Brilliant Days. Sahabat-sahabatku, kali ini kita ada di tema cemburu penghancur kebahagiaan. Hampir di semua tempat, bahkan di semua tempat di mana saya membawakan materi seminar atau ke talkshow atau ke bentuk acaranya adalah training. Ketika saya menanyakan tentang kata cemburu di setiap audiens, maka 100% jawaban mereka seperti ini. Apa tandanya cemburu? Mereka mengatakan seperti ini. Cemburu tandanya cinta. Cemburu tandanya sayang. Ada juga mengatakan seperti ini. Cemburu itu tandanya takut kehilangan. Bahkan ada yang mengatakan juga seperti ini. Cemburu tandanya kita ingin memiliki sepenuhnya orang yang kita cemburui. Sahabat-sahabatku, ketika jawaban-jawaban ini menjadi jawaban yang sangat menyeluruh secara umum kepada siapa saja, maka arti cemburu itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat negatif dalam tanda kutip. Kenapa? Kalau kita coba run satu demi satu, sahabat-sahabatku, coba kita lihat. Cemburu tandanya cinta. Akan tetapi sahabat-sahabatku, faktanya di lapangan, faktanya di mana-mana, justru dengan kecemburuan, banyak sekali cinta yang terabaikan nilai-nilainya dalam hubungan itu sendiri. Bahkan karena cemburu, banyak sekali cinta berakhir ketika dalam perjalanan untuk sampai ke tujuannya. Karena cemburu, sekian banyak cinta yang terabaikan, sekian banyak cinta yang tidak dihargai, sekian banyak cinta yang tidak dihormati keberadaannya. Untuk selanjutnya, ungkapannya mengatakan bahwa cemburu tandanya sayang. Tapi faktanya adalah begitu banyak kasih sayang yang juga terabaikan, begitu banyak kasih sayang seakan-akan tidak berarti dan tidak berharga, bahkan begitu banyak kasih sayang tidak memberikan kualitas nilai kasih sayang itu sendiri karena cemburu. Kemudian cemburu tandanya bahwa kita memiliki ambisi untuk memiliki orang yang kita cemburi. Faktanya sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena cemburu, begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Begitu banyak orang yang kehilangan orang yang ia cintai. Bahkan begitu banyak orang yang akhirnya pupus harapannya terhadap orang yang diharapkan mendampingi kehidupan cintanya, kehidupan kasih sayangnya sepanjang hidupnya. Kemudian cemburu tandanya bahwa takut kehilangan. Akan tetapi sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, justru keberadaan cemburu itu sendiri itu menjadi bagian yang sangat tidak penting, karena dengan cemburu banyak orang kehilangan kesempatan untuk berbahagia terhadap orang yang dicemburinya. Sahabat-sahabatku, ada satu nilai sederhana yang bisa kita jadikan sebagai ukuran. Adakah seseorang yang ketika cemburu di dalam kehidupannya menguasai tuntutan untuk dipahami rasa cinta dan kasih sayangnya, merasa bahagia karena cemburu? Ataukah adakah seseorang yang ketika dicemburui juga merasa bangga dan bahagia karena ia dicemburui? Adakah seorang yang mencemburui dan dicemburui itu sekali lagi merasakan bahwa cintanya itu semakin indah, kasih sayangnya semakin berkesinambungan, atau kebahagiaannya semakin utuh? Tidak, sahabat-sahabatku. Karena cemburu, akhirnya yang terjadi adalah semua menjadi tanda tanya besar. Berarti perilaku cemburu itu sebenarnya wajar dalam kehidupan siapa saja. Ketika orang bertanya, apakah saya tidak pantas untuk cemburu pada orang yang saya cintai? Sangat pantas. Karena itu bagian emosional, memiliki sebuah energi, dan itu dorongan dari dalam. Hanya kadang-kadang kalau melewati batasannya, maka di situ letaknya cemburu menjadi sesuatu yang buruk dalam hubungan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penting untuk kita tahu bahwa apa arti cemburu?
Kalau yang terjadi adalah justru menjauhkan kita pada sesuatu yang kita harapkan menjadi nyata dalam bentuk-bentuk kebahagiaan dalam hidup kita. Berarti kalau begitu sahabat-sahabatku, yang pantas untuk kita lakukan adalah ubah cemburu menjadi kepedulian. Kepedulian dalam arti apa? Artinya ketika kita dihantui dengan perasaan-perasaan cemburu, maka coba cari tahu. Bukan mencari tahu kenapa saya mencemburui seseorang, bukan mencari tahu seperti apa saya mencemburui seseorang, bukan saya mencari tahu bahwa yang cemburu itu adalah sesuatu yang pantas untuk saya cemburui. Tapi yang terpenting adalah cari tahu, cukupkah alasan saya untuk mencemburui orang yang saya cintai, sementara belum sepenuhnya saya memberikan pengertian terhadap sosok yang saya cemburui. Karena pada dasarnya cemburu itu muncul karena merasa bahwa perhatian itu kurang. Cemburu itu muncul karena merasa bahwa ruangnya begitu sempit untuk mendapatkan perhatian. Ataukah sebenarnya cemburu itu muncul karena adanya ambisi untuk menguasai kehidupan kasih sayang dan lingkaran cinta yang besar dari seseorang untuk dalam kehidupannya. Sahabat-sahabatku, penting untuk kita pahami lagi bahwa satu contoh misal ini, kalau semisal si A menikah di usia 25 tahun, si A ini ibaratnya adalah laki-lakinya, menikahi seorang perempuan si B di usia 20 tahun, artinya apa sahabat-sahabatku? Si laki-laki ini, si A ini tadi justru sebelum mencapai usia 25 tahun, maka ia sudah membangun kebahagiaan sekian banyak orang di dalam lingkungan kehidupan mereka. Entah kebahagiaan dengan keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, lingkungan sosialnya, lingkungan pendidikannya, lingkungan pekerjaannya, usahanya, lingkungan dunia politiknya, dan sebagainya. Yang rawan adalah keakraban mereka itu adalah bagian hubungan yang sangat penting untuk membuktikan bahwa mereka saling serius dalam membangun sebuah hubungan dengan kualitas kehidupan yang tidak lebih dari apa yang dipikirkan oleh orang yang mencemburui. Kalau seseorang sudah memasuki wilayah-wilayah itu, maka yakin dan percaya peran cemburu akan menjadi buruk. Peran cemburu akan menjadi satu bentuk kehidupan yang semakin hari semakin tidak menempatkan kualitas kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, sebelum si perempuan ini, si B ini mencapai usia 20 tahun, maka ia juga membangun kebahagiaan yang begitu besar dengan siapa saja. Bisa saja ada orang yang sangat berharga dalam kehidupan mereka, bisa saja ada seorang yang bernilai tinggi dalam hubungan mereka. Tapi nilai tersebut adalah sebatas nilai-nilai persahabatan. Bahkan mungkin seperti saudara sekalipun orang lain. Pertemanan yang indah, persahabatan yang memiliki kualitas hubungan yang tidak diragukan. Karena mereka saling mengerti bahwa kehidupan ini tanpa orang lain, itu akan menjadi bagian yang sangat kering dan kerdil. Maka terbangunlah hubungan-hubungan yang harmonis satu sama lain. Kalau cemburu itu masuk ke wilayah-wilayah seperti itu, maka yakin dan percaya yang dicemburui akan merasa kehidupannya semakin dibelenggu. Kehidupan manusiawinya, kehidupan sosialnya, dan hubungan-hubungan di luar dari itu akan merasa semakin sempit. Semakin kecil ia melihat bahwa kepantasan ia dicemburui adalah sesuatu yang tidak layak. Bagi yang mencemburu mengatakan pantas. Sahabat-sahabatku yang melakukan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kehidupan hubungan bukan terletak ketika kita mesti mengetahui semua alur kehidupan orang yang kita cintai. Akan tetapi seperti apa kita sepenuhnya memberikan pengertian kita untuk orang-orang yang kita cintai, karena ia memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan kita. Kecemburuan menghentikan seseorang untuk menyempurnakan kita merasa bahagia karena kehadirannya. Kecemburuan bisa datang pada saat kita lengah untuk memiliki keyakinan bahwa saya percaya pada orang yang saya cintai. Sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, perilaku cemburu adalah perilaku yang tidak percaya diri. Perilaku cemburu adalah perilaku kehidupan mental yang di bawah rata-rata bahwa ia sebenarnya memiliki kepantasan untuk dihargai keberadaannya.
perilaku cemburu itu menjadikan seseorang akan semakin jauh dari kehidupan kerinduan orang yang dicemburinya. Sahabat-sahabatku muliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mengatakan bahwa cemburu itu adalah hak setiap orang. Cemburu itu adalah manusiawi. Cemburu itu adalah bagian nuansa kehidupan hubungan yang memang tidak lepas dari satu sama lain. Ketika kita merasa bahwa kita yang pantas untuk menjadi bagian terindah dari kehidupan seseorang. Akan tetapi sahabat-sahabatku, kata terindah itu bukan berarti hanya satu. Kata terindah itu menjadi bagian-bagian yang satu sama lain, seperti sebuah lukisan dalam sebuah kanvas, dan memberi arti satu sama lain sehingga lukisan itu kelihatan indah. Sahabat-sahabatku, percayalah, ketika kita mampu merubah cemburu itu menjadi kepedulian, maka yakin dan percaya kita sudah memasuki satu wilayah kepedulian terhadap sebuah hubungan yang sejati. Kita akan meletakkan cinta pada posisinya yang kita hargai. Kita akan meletakkan nilai kasih sayang pada posisinya yang memang pantas untuk diberi tempat pada hati kita, pada hubungan-hubungan batin kita. Bahkan sahabat-sahabatku, pada sebuah janji suci yang pernah diucapkan, bisa merubah janji itu menjadi bagian yang tidak lagi penting dan tidak layak lagi dipertahankan ketika cemburu itu melebihi batasan-batasannya. Sahabat-sahabat yang melihatkan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, percayalah sekali lagi bahwa ketika Anda mampu menjaga kecemburuan itu menjadi titik keyakinan, menjadi titik percaya diri, menjadi titik pengertian yang luar biasa, tidak melebihkan sebuah pengertian yang dituntut oleh sang pencemburu kepada yang dicemburunya, maka disitulah letaknya bahwa cinta yang kita dambakan itu akan menjadi nyata, dan impian sejatinya sebuah hubungan akan menjadi sebuah keabadian, dan itulah tandanya bahwa kita menghargai cinta di dalam hubungan kita. Salam brilian.